Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kemarin sempat kepotong karena ada berbagai hal. Jadi kita lanjutin omongan kita nih ya. Yang kemarin apa tuh? Tentang jamu, beli telur di jamu. Gimana tuh? Oh gitu, oh iya. Nah, lanjutin kita nanti. Jadi kan masalah protein itu ya. Iya, protein. Kan jadi gue ini kan mahasiswa. Jadi gue belum mampu dong beli protein yang suplemen gitu ya. wow gitu. Dan karena protein ini asal dari telur, gue coba datang ke toko jamu. Terus gue tanya tuh, Pak, di sini ada telur nggak? Let's say dia bilang ada mas, cuman tinggal dikit. Dia bilang tinggal dikit. Nanti malam jam 10 aja kesini ambil. Habis itu jam 10 akhirnya gue ambil. Dan tau gak sih lo tinggal dikit itu segimana? Segimana tuh? Nah, tinggal dikit itu segini. Banyak juga ya? Ini tinggal dikit segini. Dan ini isinya putih telur semua. Putih telur tuh. Dan itu harga 5.000. 5.000. Kira-kira segitu. Dan itu biasanya gue pribadi pakai putih telur itu pas selesai latihan, sarapan sama malam sih. Jadi biar proteinnya masuk ke tubuh gitu. Nah terus emang rasanya pasti gitu kan, karena gue masaknya juga nggak pakai garam. nggak pure of the whole white egg. Kayak telur putih doang gitu. Gimana rasanya, kayak amis-amis doang dong ya? Ya pernah sih gue kayak, kalau ini gue sedikit share ya. Jadi gue tuh kalau lagi makan kan suka, gue pernah lihat motivasi bodybuilding kayak eat big to get big. Nah jadi waktu itu gue lagi makan telur oatmeal, tau oatmeal kan? Tahu. Oatmeal sama susu itu gue makan gitu, minum. Itu gue udah kenyang, udah enak, udah kenyang banget. Tapi gue bilang kalau gue nggak makan banyak badan gue gede. And then gue buka YouTube, gue tulis Machiavelli Motivation, Eat Motivation. Dan gue liat orang-orang bodybuilding yang udah makan, udah enak, terus dia kayak paksain makan gitu kan. Dan gue coba itu sampai gue muntah, sampai gue hampir muntah. Dan tetap gue paksain makan waktu itu sih. Kayak gue harus besar gitu. Iya. Itu jadi apa, motivasi juga ya? Pemicu bisa jadi. Pemicu. Tapi untuk saat ini masih supply di tukang jamu itu nggak sih? Aduh, karena covid gini ya, jadi kan si tukang jamu itu kan tutupnya jam 8, ya jam 7 gitu lah. Jadi gue sekarang udah jarang ngambil dari putih telur itu, palingan gue lebih cenderung ke dada ayam. Nah, buat yang makan dada ayam. misalnya, kan kita kalau di warteg kan pasti kan kalau pakai ayam kan lebih cenderung mahal ya. Iya. Nah, buat yang masih katakanlah masih skinny, kurus, nah itu kalian bisa beli nasi padang sih menurut gue. Nasi padang? Iya. Kalau nasi padang ini salah satu makronutrisi yang gue masukin ke aplikasi gue. Karena nasi padang ini dia punya kalori yang banyak, dari pertama bumbu rendang, bener, tahu. santannya itu. Betul sekali. Dan nasinya itu kalau bisa dibungkus lebih banyak kan. Iya benar. Ya kan? Benar. Dan itu kayak lu bisa buat istilah kata menambah pola makan lo di situ. Jadi di dunia perfitnessan itu ada dua. Yang pertama tuh bulking. Lo pernah dengar kan? Gue sering bulking. Pernah dengar. Sering banget sih lo ngomong kayak gitu. Terus. Yang itu bulking atau lagi cutting. Gue lagi ada di fase cutting sekarang. Kalau bulking apa tuh? Coba jelas. Bulking adalah sebuah apa ya, bisa bilang sebuah role gitu. Dia untuk menambah berat badan. Berat otot ya. Oke. Bukan berat badan, karena lemak dan otot itu beda ya. Beda. 1 kilo otot belum tentu 1 kilo lemak kilogram sama. Iya sih. Gitu. Jadi menaikkan berat otot. Nah, bagaimana dengan menaikkan berat otot? Dengan cara kita makan yang protein tadi. Karena kalau misalnya kita nggak ada protein, ya fat yang naik. Iya. Dari mana kita tahu fat yang naik? Karbohidrat. Dari mana karbohidrat? Nasi and gula. Tapi sering gak sih makan nasi untuk saat ini? Kalau sekarang gue makan nasi, gue porsi lah, jadi kayak Porsir. 150 gram sampai 200 Di- gram. Di itu
Nggak, kita tahu, Timbang. kita nggak, gue kan nggak ada timbangan tuh. Iya. Lo tau nasi KFC ya? Iya, oh segitu. Nah, itu 100 gram, sekepal itu 100 gram. Nah, berarti logikanya kalau misalnya kita 2 kepal berarti 200 gram. Nah, kalau misalnya makan malam itu kadang gua ganti pakai kentang rebus di jualan somai. Iya. Nah, itu karena kenapa gua lebih prefer ke somai? Kenapa? Karena kalau di jualan somai itu mereka direbus kan, bukan digoreng kan. Iya benar. Jadi gue lebih ngambil ke situ dan mereka ada bumbu kacang. Kenapa gue pakai bumbu kacang? Karena kacang ini fat, lemak bagus. Oh, lemak bagus ya? Kacangnya lemak bagus. Kacang alpukat itu lemak bagus. Catet tuh ya. Penting banget tuh. Iya. Kacang sama alpukat. Gue seneng buat sama. Kacangan buat lemak bagus. Semua kacang kayak gitu? Apa cuma kacang tanah? Kacang semua kacang gitu. Kalau kacang merah itu protein. Oh, gitu. Iya, kacang merah itu bisa ada. Jadi gini sih. Semua makanan itu pasti ada proteinnya kan. Iya benar. Jadi dari beberapa protein yang kita makan itu pasti kan di dalam tubuh jadi menyatu kan. Iya. Jadi gitu sih ibaratnya. Tapi untuk apa ya? Apa tuh? Apa yang dikonsumsi saat ini seperti telur, daging ayam, itu sehari bisa ngabisin berapa? Tuh, buat teman-teman nih mungkin, wah untuk dapat badan segitu, berapa yang harus dimakan gitu loh. Aduh. Dalam sehari? Atau mungkin kita di convert seminggu berapa mungkin, coba. Udah gimana bilangnya? Ya, ibu gue lebih tahu ya. Gue itu kalau sarapan sebelum berangkat kuliah atau kantor 4-5 telur. 4-5 telur? Iya. Wow, terus gila. Susu dari kau coklat 2. Susu, wah, Pakai gelas gede tuh yang zaman dulu. iya. Tuh langsung dihabisin gitu. Habis. Terus, Biasanya kalau di kampus, hmm? waktu gue masih di kampus, Hmm? itu gue tanya teman-teman atau lu pernah lihat kan gue suka bawa putih telur. Iya. Nah, lihat itu. Masih telur juga itu? Iya. Itu berapa bikinnya? Itu Biasanya? 15 15 apa? telur. Itu, siang. Iya terus, kalau malam? Malam itu lebih ke prefer ke Kemana tuh? dada ayam yang di nasi padang kan ada yang dikukus tuh. Ayam pop gitu ya? Bukan dibakar, tapi yang ayam yang pakai santan gitu. Ayam pop? Ya, itu. Itu jadi. Karena gue ambil lemaknya dari situ. Buat energi kita butuh gula loh. Iya. Kita butuh gula buat energi di tubuh kita. Jadi diambil dari si ayam pop itu? Berapa? 1 porsi. Satu sama porsi. nasi padangnya. Hmm. Penutup sebelum tidur itu gue prefer susu dulu kau lagi 2. Berarti kalau di convert dalam sehari itu susu denko bisa 4. Terus telur 5 tambah 15. 5 tambah 15 20. Wah, lumayan juga ya. Ya, jadi tapi gue makan nasi jarang sih ya. Makan nasi jarang. Gue lebih ke lauk kayak gitu loh. Terus juga apa namanya? Keren. Kalau pagi itu gue biasa habis susu denkau tuh, gue selalu bawa kopi hitam. Nah, tapi catatan nih, Jangan pakai gula. betul. Benar juga. Itu juga orang tua gue juga pernah bilang kopi itu sehat sebenarnya. Exactly. Kopi itu sehat banget, tapi nggak pakai gula. Gitu. Jadi bisa mengurangi apa ya, penyakit apa gitu, bisa mengurangi. Racun dari tebu. Iya, bisa Terus juga. Bisa. Dan ini juga nih, Apa tuh? gue ada sedikit cerita. Asik, apa ya? Jadi kan ada namanya suplemen itu pre-workout. Pre-workout ini suplemen bisa dibilang kayak ngeboost energi Sebelum itu ya? sebelum latihan. Jadi Sebelum biar latihan. lo kan power nambah parah. Itu ada namanya pre-workout. Nah, gue cari nih, gue telusurin jurnalnya, gue telusurin fact nutritionnya. Ternyata si pre-workout ini dalamnya tuh kafein. Yang ada di kopi. Yaps. Enak, gue coba latihan tuh, gue coba deh, kayaknya gue kekurangan power kan kalau latihan gue coba tuh kopi hitam pisang Campur gitu? enggak, jadi gue makan pisang nih, makan pisang sampai 5 buah. 5 buah? 5 apa sih nama itu namanya? Sisir. 5 sisir. Sisir. Gue sampai 5 sisir, habis kopi makan pisang sampai sisir, gue makan kuning telur, no putih ya, kuning telur, putihnya buat malam, gue simpen dulu. Habis itu baru gue tenggak kopi. Kopinya ini nggak gue nikmatin, tapi gue tunggu dingin, gue tenggak. Wah,
Jadi gue prefer kopi ini, sorry sebelum gue potong. Iya, enggak apa. Jadi si kopi ini gua masukin ke tubuh ini bukan buat gua menikmati rasa kopi, tapi bagaimana gua merasakan efek yang ada di kopi ini ketika gua latihan. Gila. Gitu. Tapi sebenarnya orang tua gimana sih? Soalnya kan ini bayangin ya, telur sehari segitu, susu segitu. Gimana gitu? Kan kalau yang 15 telur ini dari tukang jamu. Oh, masih ke situ. Ujungnya ke situ ya? Ya, Oh, di iya situ. benar. Kan tukang jamu ini gue dapat sekitar 20 sampai 25. Botol gitu ya? Oh iya, white egg gitu. Jadi ya gue takar kayak sedikit. Biasanya itu gue kalau ini ada botol nih. Sebentar lagi diambil. Nah, biasanya itu gue kalau makan putih telur, kalau pagi itu 2 botol ini kira-kira. Pagi nih segini. 2 botol, jadi full pas putih telur sini. Nah, untuk malamnya gue lebih banyak. Kira-kira segini. Malam segini? Sepot setengah ini ya? Setengah ini, jadi gue rebus. Direbus? Gak kebayang sih rasanya. Kita gini sih, kalau gue mikir gini sih. Gimana? Makanan itu ketika udah lewat dari tenggorokan rasanya sama. Iya sih, bener sih. Jadi kita kayak udahlah nggak usah rasanya gimana gitu kan, selama itu sehat untuk badan kita. Jadi setelah dia masuk lewat dari tenggorokan ya rasanya sama. Oke. Kalau menurut lo nih, bicara soal telur ya, itu lebih bagus di makan langsung mentah atau diproses, entah itu goreng atau rebus. Kalau gue pernah baca sih, kalau ketika dia udah masuk suhu panas digoreng, terus dia udah kena minyak, dia proteinnya itu, pecah. ya tuh. Tahu gak dikit. Betul. Aplaus di Ginanjar. Iya, gitu ya. Terus gue lebih prefer direbus atau dikukus. Direbus atau dikukus. Karena dia kan cuma dimatangin doang. Aduh, Ya tapi gue mentok-mentok kalau gue lagi nggak mau dikukus, mentok-mentok ya gue digoreng sih teman, nggak pakai minyak, ya pakai blue band. Atau enggak minyak zaitun sih. Iya. Iya, kan. Kalau enggak sekarang kan ada yang teflon. Oh iya. Licin gitu loh. Jadi nggak usah dikasih minyak udah jadi. Cerot-cerot gitu ya. Iya, udah tinggal enak dinikmatin gitu. Oh jadi kayak gitu ya. Tapi rasanya, aduh nggak kebayang sih, maksudnya. Kita biasa makan telur tuh digoreng, kasih apa namanya, bumbu penyedap biasa kayak sebutan micin lah, sama garam, tuh enak banget. Tapi gue mentok-mentok ya pakai ini sih keju Kraft yang 5.000-an tuh. Gue potong-potong masukin di telur. Ya ada rasanya di situ. Biar ada rasanya, kayak gurih-gurihnya gitu ya. Benar. Oke, untuk lu nih motivasi terbesar atau orang yang membuat lu mau workout, membuat badan sebesar ini siapa? Gitu. Siapa yang bikin lu, gue pengen banget bikin dia. Oke. Yang bikin gue menjadi seperti ini dan gue termotivasi banget ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa gue bilang Rasulullah? Kenapa tuh? Gue pernah baca riwayat hadis, dia itu badannya itu laki banget. Laki banget. Dan dia itu, gue pernah dari Sayyidina Ali, dia pernah bilang dada Rasulullah itu bidang. Terus dari Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, dia bilang bahu Rasulullah ini kokoh terisi daging. Terus perut Rasulullah ini seperti batu bata yang tersusun. Berarti apa tuh? Berarti ya six pack cuy. Dan itu sih, dan para sahabat juga fisiknya lebih bagus-bagus, kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dari situ ya. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu yang memotivasi banget gue. Gue pernah dengar kisah waktu dia perang Khaybar. Waktu dia perang Khaybar, waktu dia lawan Yahudi itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia menjebol gerbang benteng Yahudi itu pakai 2 tangan. Masya Allah. Dan kalau misalnya lo ke Turki, itu gue pernah dengar dari ceramahnya Habib Zainal Abidin. Itu kalau di Turki ada pedang yang paling gede. Itu pedang Sayyidina Ali. Dan itu pedang waktu dia lagi, tahu kan ya, Ali bin Abi Thalib lawan Amr bin Abi Wud yang pas perang Khandak. Iya. Itu nggak tahu ceritanya gimana pedang segede itu diayun pakai 1 tangan terus bisa menggal kepala. Itu gede banget, itu gue udah lihat langsung, pedang itu gede banget. Itu pedang masih ada itu pedangnya. Bisa dilihat itu replikanya gede banget. Genggamannya itu, cengkramannya itu udah
3 kali barbel yang gue pegang. Kayak nggak manusiawi gitu ya. Gede banget Gede tuh. banget, Dan gede. tangan tuh pasti gede ya. Iya pasti. Wah, Itu sih yang motivasi gue buat menjadi strongman gitu, real strongman, karena tenaga kita ini kalau kita dibutuhkan kita harus siap gitu. iya. Tapi yang terpenting sih kalau kita mencontoh Rasulullah, jangan hanya penampilannya aja ya. Exactly bro. Jangan sampai kayak kita jangan sampai lupa dengan Sunnahnya. sunnahnya, bagaimana ibadahnya. Betul. Karena gue juga pernah dengar ceramah bahwa kita hijrah dalam bentuk penampilan Iya. itu penting. Betul. Tapi itu masih lantai bawah istilahnya. Iya. Masih ada lantai-lantai berikutnya Gue juga pernah denger tuh. yang harus kita tempuh dari Ustadz Nuzul Zikri. Iya, yang dipakai animasi gitu kan. Iya. Betul. Jadi jangan ini ya, bangga boleh, tapi jangan sombong gitu loh. Betul. Sampai oh gua bisa misalnya jenggotan, terus juga pakai yang akhwat tuh pakai apa? Nikop. Jangan sampai membanggakan itu sih, jangan sampai menyombongkan itu. Karena apa ya, masih ada step-step berikutnya yang harus kita lalui gitu. Tapi juga mengikuti Rasul juga dapat pahala kan? Karena gini Keren sih. juga. Kita mencintai, Hmm. kita kalau mencintai, katakanlah kita mencintai tokoh nih. Kita kan pasti akan mengikuti tokoh itu selama 100% kan? Iya. Nah, begitu juga kita kalau mencintai kepada nabi kita, Asik. jangan setengah-setengah. Iya. Tuh. Gitu. Sangat super sekali nih sobat gua. Oke. Terus apa lagi yang pengen diomongin? Buat lu ini apa ya? Yang lu pengen capai lah, goals terbesar lu setelah workout ini untuk membuat badan besar. Apa goalsnya? Apa cuma ya pengen sehat aja? Kayak misalnya Kalau pengen dibilang goals, ini gitu. yang pasti good looking ya. Good looking. Asik. Oke. Good looking, karena yang kedua biar, karena di waktu tua nanti kalau kita rajin workout, insya Allah kayak penyakit bongkok, Iya. lalu apa itu semakin menurun. Benar-benar. Kalau kalian tahu film Rambo, Tahu? Sylvester Stallone umur udah 78, Iya, udah tua banget, tapi badannya kalau bisa, nah, aduh, gila, keren banget sih badannya sih. ya kan? Keren. Itu dia. Jadi kita jangan ngambil jalan pintas untuk mencapai badan besar. Iya. Tahu nggak jalan pintas? Iya. Kayak Steroid. dikasih steroid gitu ya. Tapi itu efek sampingnya apa sih? Kalau ini? Gue pernah lihat juga di beberapa kayak YouTube ada yang meninggal kayak overdosis, Jadi berlebihan steroid itu ya? gagal ginjal. Karena emang efeknya nggak berasa sih kalau misalnya kita pakai sekarang. Itu gunanya apa sih? Gini, Bingung dah gua. gue dari 2017 Hah? sampai sekarang badan segini. Katakanlah badan kurus 6 bulan bisa sih gue. Dalam waktu 6 bulan bisa sih gue kalau pakai steroid. Dalam 6 bulan? Yaps. Oh, jadi kayak mempercepat gitu ya? Yaps. Tapi ada efek sampingnya? Iya. Oh, gitu. Makanya kalau di Indonesia, kalau misalnya ada bodybuilding yang ketahuan pakai steroid kayak di blacklist gitu. Yang misalnya ikut SEA Games gitu. Karena emang nggak natural. Ya itu gue belum paham juga sih, karena itu kan itu bukan ranah gue juga gitu kan. Iya sih. Yang penting kita tahu lah. Iya, kita cuma Cakang-cakang menghindari. Gitu. Seru banget yang ngomongin kayak gini. Gue sih sebenarnya pernah disuruh sama orang tua buat nge-gym gitu. Oke. Karena orang tua pernah bilang kayak gini. Badan kamu tuh bagus sebenarnya kalau misalnya nge-gym. Iya. Yang benar. Kayak gue tuh kayak sedikit berisi nih di perutnya. Udah. Malu banget. Kalau gue bilang emang udah ideal. Iya sebenarnya. Udah segini udah ideal, tinggal dibentuk. Udah ideal segini mah nggak masuk kurus atau gemuk, enggak, segini mah ideal. Dulu waktu gue Tapi nggak boleh body shaming. iya benar. Kita nggak boleh body shaming sama orang siapapun. Benar. Kita nggak boleh menganggap diri kita paling bagus. Kita nggak boleh menganggap diri kita paling wow. Nggak boleh. Gitu Yang sih. penting kita saling support aja kali ya. Betul. Kayak Kita misalnya saling jangan pernah berhenti memotivasi orang sih. kayak misalnya lu nge-gym, pokoknya lu harus semangat nge-gym dah. Gitu. Jadi kita saling memotivasi. Saling motivasi orang kayak, oh lu ini bisa enak lo gini. Ya gue waktu SD tuh gendut sebenarnya, gendut banget. Gitu. Mencapai 60 kiloan lah. SD? Hampir segitu. Wow. Gila gede banget. Waktu SD kan itu lumayan besar kan ya. Waktu SMP nggak tahu kenapa ya, males makan. Jadi makannya tuh pagi sama sore atau malam.
siangnya benar-benar nggak makan. Itu jadi pas SMP kurus banget, kayak sampai ini nih, kayak tirus banget, kayak nggak ada daging gitu. Akhirnya sampai SMA kurus, pas kuliah nggak tahu kenapa jadi segendut gini aduh. Karena pusing, makan. Iya, jadi kayak gini sih ya. Iya. Karena yang bisa menentukan badan ideal itu bukan orang lain kayak, oh, karena ada juga yang bilang ke gue kayak, bang badan lu udah ideal. Tapi ada yang juga bilang, bang badan lu kegedean. Sering ya itu kayak, Iya. karena ideal itu bukan perspektif, tapi ideal itu relatif. Keren. Gitu. Oke, cukup sekian dulu kali ya video kali ini. Oke. Terima kasih banget buat Bang Egy udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing, berbagi cerita di ngobrol bareng Mas Gin. Tos dulu. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video gua berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya, karena itu sangat berharga bagi gua dan juga biar kalian nggak ketinggalan nih video-video gua berikutnya. Sampai jumpa, dah. Stay tune.